gitu. Dengan wajah-wajah yang udah mulai kusam nggak apa-apa. Gitu. Oke, yang pertama terkait ini udah. Nah, terkait dengan angle foto, ya. Dari kemarin, kalau nggak salah kemarin itu apa? Landscape ya kita ya. Iya. Kita udah ngomong terkait dengan, mungkin teman-teman juga udah pernah mendengar saya menyampaikan sudut pengambilan gambar, medium shoot, extreme shoot, terus close up dan sebagainya. Ya, apa sih sebetulnya itu? Ya kan, terus ada yang namanya high angle, low angle, normal angle, itu apa sih sebetulnya? Nah, itu akan kita bahas di sini, dimana semua itu terkait dengan yang namanya angle foto. Jadi kalau kita mau foto itu pasti harus punya angle, kayak gitu ya. Nggak monoton, kita itu foto ya sesuai dengan tinggi kita, itu foto di posisi itu terus, kayak gitu ya. Tapi kita bisa mengeksplor posisi-posisi atau angle-angle dalam foto, kayak gitu. Di mana angle foto ini adalah sudut pengambilan gambar atau posisi kamera terhadap tubuh model yang berdasarkan ketinggian. Dalam fotografi model pada umumnya hanya dikenal dengan 4 angle, ya, 4 angle yang biasanya digunakan untuk foto model. Yang pertama high angle, eye level ya seperti apa yang posisi mata kita itu di mana ya, kita punya di posisi itu. Terus low angle itu adalah posisi di bawah, kayak gitu ya. Kalau crop itu Agak ke bawah. semakin ke bawah, mungkin hampir rata dengan tanah. Berarti gitu. kayak ambil foto yang reflection kayak gitu ya, Pak? Iya, betul. Nah, sedangkan dua sisi angle seperti mata cacing ataupun mata burung itu sangat digunakan, jarang digunakan. Kalau misalkan mata burung tuh kita mau foto menggunakan drone gitu, nggak mungkin, ya kan? Kita waktu itu di tempat yang istilahnya di posisi yang tinggi untuk foto model agak susah. Gitu. Kalau mata cacing di bawah tanah. Karena apa? Angle foto yang tepat itu nggak akan dapat untuk foto model seperti itu, karena jaraknya terlalu tinggi. Terus seperti apa sih model high angle? Di mana posisi kamera itu lebih tinggi dari kepala si model, jadi yang lebih tinggi. Di mana lensa itu yang digunakan lebar dengan efek hiperbola, distorsi, lensa pendek. Jadi penggunaan lensanya aja sih, kayak gitu. Tapi yang pasti adalah ketika kita menggunakan high angle adalah value yang ingin, bukan value yang ingin, tapi value yang akan didapat ketika kita memfoto dengan menggunakan high angle itu adalah nuansa kelemahan yang akan didapatkan, ya, kelemahan, lemah, kayak gitu, atau tertekan. Nah, itu biasanya kita bisa menggunakan high angle. Terus selain high angle itu eye level, di mana posisi itu setara atau sejajar dengan mata kita, kayak gitu. Biasanya kita bisa menggunakan 50 mili, lensa zoom, itu bisa tergantung hasil yang kita inginkan itu seperti apa, kayak gitu, ya. Terus selanjutnya low angle. Nah, posisi kameranya itu di bawah. Tadi yang high angle di atas kepala. Kalau misalkan low angle itu posisi kamera itu di bawah, kayak gitu ya. Di bawah tadi kalau yang low angle itu sepinggang lah, minimalnya itu sepinggang, kayak gitu. Kalau yang frog A atau frog angle itu sampai ke tanah, kayak gitu. Nah, value yang diberikan ketika kita foto low angle adalah kekuatan, ya, kekuatan, terus kemegahan itu akan diberikan value itu pada sebuah gambar, kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman foto gedung nih, ya, dengan posisi low angle pasti hasil gedungnya teman-teman itu terkesan kayak kokoh, megah, dan kuat, kayak gitu. Karena kesannya adalah dari besar yang kita foto ke kecil, kayak gitu. Tapi kalau yang high angle itu
lebih ke kecilnya kayak gitu. Terus ini contohnya misalkan kayak ini ya. Sini aku kan beli. Terus selanjutnya teknik pengambilan gambar. Nah, di foto model ini sendiri juga teman-teman perlu memperhatikan ya, cuma sudutnya tadi, tapi apa ya, pengambilan gambarnya itu seperti apa, ukurannya kayak gitu ya. Pada sebuah objek atau model itu seberapa sih objek yang ingin kita foto kayak gitu. Baik sudut pengambilan gambar ataupun angle dan teknik pengambilan gambar ini adalah dasar baik teman-teman mau belajar fotografi ataupun videografi. Ini sangat penting ya, sangat penting untuk teman-teman bisa melakukan teknik-teknik ini kayak gitu. Misalkan di jenis pengambilan gambar itu ada 6 ya, ada 6 jenis ya. Ini adalah extreme long shoot, medium long shoot, medium shoot, medium close up, sampai extreme close up. Semua ini pun juga nanti akan menghasilkan sebuah gambar yang berbeda-beda ya, dengan tujuan yang ingin teman-teman hasilkan itu apa kayak gitu. Teman-teman pernah nggak foto pemandangan kayak gitu ya, terus ada orang ada orang di situ. Nah, itu kita menggunakan yang namanya teknik pengambilan gambar extreme shoot kayak gitu. Jadi selain ada orang yang kita tangkap juga pemandangannya. Misalkan yang saya maksud adalah kalau kita mau ngambil teknik pengambilan gambar dengan beberapa jenis ini tuh memiliki arti masing-masing. Misalkan kita ingin menghasilkan sebuah foto model, tapi kita tuh ingin dapat detail sebuah anatomi dari tubuh model gitu. Misalkan mata, kita ingin dapat dapat identiti dari mata model itu bisa ya gitu dengan jenis pengambilan gambar ini. Kita coba cek satu-satu. Nah, ini adalah extreme long shoot. Jadi biasanya kalau extreme long shoot ya kita foto yang kita hasilkan itu nggak fokus pada modelnya aja kayak gitu ya, tapi juga gambar yang lain kayak gitu ya. Tapi tetap yang menjadi point view-nya adalah si model tersebut kayak gitu. Untuk misalkan ini landscape ini itu hanya sebatas penunjang. Terus selanjutnya long shoot. Long shoot ini kita memfoto pada bagian area kaki sampai kepala kayak gitu. Itu long shoot. Oke? Lanjut. Ada yang namanya medium shoot ya. Ini medium shoot lebih kacau kayak gitu ya, lebih shoot ya. Lebih apa ya? Shoot. Jadi istilahnya kalau tadi itu agak lebar ya, dari kepala sampai kaki. Kalau medium long shoot ini dari apa ya? Setengah kaki sampai kepala. itu ke atas. Terus selanjutnya medium close up itu pinggang sampai kepala. Terus selanjutnya close up. Nah, Wah, ini Jess Lisa. teknik pengambilan gambar ya, yang kita fokus pada wajah. Cuma wajah. Kayak gitu. Itu adalah close up. Berarti potret atau landscape bebas ya, Pak ya? Bebas, landscape, potret bebas. Yang penting di sini bukan masalah potret atau landscape, tapi ukuran dalam pengambilan gambar gitu. Ya sebetulnya untuk teknik pengambilan gambar dan sudut pengambilan gambar atau angle gambar itu nggak terpaku pada model, tapi ya kayak kemarin kita foto makro ataupun
foto makro ya, itu kita juga akan menggunakan teknik-teknik ini, gitu. Kayak misalkan kemarin ada gambar kayak kelopak bunga, itu seberapa sih ukurannya, pakai extreme shot, long shot atau seperti apa, gitu. Ini close up. Terus selanjutnya extreme close up, gitu. Zidan. Ya. Ini bisa. Dibayangkan, bisa dibayangkan. Zidan. Apa ya? Nah, kalau extreme close up ya tadi ya, kita ingin dapat detailnya. Kita ingin dapat detailnya. Nah, extreme shot ini tujuannya itu adalah pasti ada tujuan yang ingin diambil di detail-detail tersebut. Misalkan contoh, kita mau foto foto produk lipstick kayak gitu ya. Kan kalau kita fotonya extreme shot Gak kelihatan. ya nggak kelihatan kayak gitu, ya kan? Mana lipstiknya, mana hasil klipnya, mana bibirnya, kita nggak tahu tuh. Yang Ya, penting bener kan? fokus kita malah pada modelnya doang kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita yang tadi itu close up atau apa? Kalau misalkan extreme close up ini kita tadi lebih dapat detailnya. Ya, lebih dapat detailnya. Kalau misalkan kita foto kosmetik ya, warna kosmetiknya seperti apa, mungkin di sini bisa ditambahkan. Kita bisa melihat sebuah brand produknya. Kalau misalkan kita mau foto produk dengan adanya model kayak gitu. Jadi goalnya di situ. Untuk kita mau foto dengan teknik pengambilan extreme close up. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua ngomong terkait dengan foto model. Nah, ketika kita mau foto ataupun mau foto model, teman-teman pastikan dulu ada beberapa poin yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama adalah bahasa komunikasi. Ya, bahasa komunikasi, hati-hati. Teman-teman itu akan berhubungan dengan orang, ya kan? Jadi teman-teman ketika melakukan treatment itu juga harus enak dalam komunikasi. Ya, entah teman-teman mau foto model, entah teman-teman mau foto pre-wedding, wedding, ya. Yang utama adalah teman-teman harus punya komunikasi, itu yang penting. Kalau kita mau lapangan, kayak gitu. Entah hasil teman-teman bagus atau enggak, ketika teman-teman nggak punya komunikasi, kalian nggak bisa punya treatment merawat model, ya itu akan sia-sia juga kayak gitu. Karena biasanya model itu mut-mutan. Ya mut-mutan gitu ya. Ya istilahnya suasana hatinya itu harus diatur gitu. Ketika suasana hatinya itu nggak bisa diatur, ya model itu akan menghasilkan sebuah gerakan, mimik, aura itu udah nggak enak gitu. Jadi kita juga harus bisa men-treatment gimana orangnya itu happy dengan kita, bagaimana orangnya itu happy dengan kondisi lingkungan yang ada. Itu seperti apa harus ada treatment kayak gitu. Nah itu yang utama gitu ya. Terus kondisi ini ya, kondisi model sebagai pasien memotretkan emosi, perlu pengalaman fotografer profesional untuk mempersikapkan ini. Ya tadi, ketika suasana hatinya gak enak, kita harus bisa menyesuaikan gimana, kayak gitu. Ya, jadi nggak hanya terkait dengan teknik fotografi aja yang perlu disiapkan, tapi juga komunikasi juga penting, kayak gitu. Terus ketika teman-teman katakan udah enak cara komunikasinya, cara menceritanya enak, nah teman-teman kalau foto model itu akan bekerja dengan banyak orang, ya akan bekerja dengan banyak orang. Teman-teman tuh nggak mungkin akan bekerja sendiri dalam teknik fotografinya, memfoto teman-teman sendiri, menyiapkan bajunya, menyiapkan make up-nya itu sendiri, nggak mungkin. Pasti teman-teman bisa akan melakukan yang namanya teamwork gitu ya. Pasti akan ada orang-orang yang akan menjadi tim teman-teman kayak gitu. Nah, sebenarnya teman-teman akan ngomong terkait dengan make up ya, dimana teman-teman juga akan bisa ngatur ya, sama halnya kemarin kita ada fotografi ya, ya kan? Nah, kalau yang kemarin kita ngomong style fotografi di sini pun juga sama, MUA kayak gitu ya.
Nah itu juga kita harus atur seberapa sih bagusnya tampak dari make up itu di sebuah gambar, kayak gitu. Kalau misalkan make upnya terlalu menor, ya jelek juga, kayak gitu. Nah teman-teman juga harus punya sensitivitas, kayak gitu. Bagusnya menyusun warnanya itu seperti apa, kayak gitu. Terus, nah ini juga tadi lanjut pada kondisi teman-teman itu harus punya komunikasi. Ketika teman-teman sudah punya komunikasi, nggak semua model itu bisa berpose. Karena teman-temanmu untuk yang cewek biasanya selfie suruh ke depan untuk membuat sebuah gerakan, Jadi model dadakan. akan juga bingung. Gitu. Ya, nah teman-teman itu harus punya ilmu terkait bagaimana teman-teman bisa mengarahkan. Nah untuk mengarahkan tadi kita harus bisa berkomunikasi tadi. Nah untuk membuat pose itu pun juga ada gerakan-gerakan tertentu. Misalkan nggak ada ya, oke. Tubuhnya berisi. Nah gimana sih cara? enggak ya. Tubuhnya ya berisi lah. Terus gimana sih cara menciptakan sebuah gambar dia tetap langsing dengan kondisi badannya, gitu. Kita juga harus memuaskan hati orang tersebut, gitu. Gitu ya. Berisi itu bukan kekurangan ya. Kelebihan. Kekurangan. Kelebihan. Iya. Jadi ya nggak usah pesimis kayak gitu. Tapi yang pasti tadi ada beberapa gerakan-gerakan yang bisa menunjang seorang model itu bisa memiliki pose dan mengeluarkan auranya kayak gitu. Misalkan ya tadi, gimana sih caranya meskipun berisi tapi itu terlihat kalau saya ngomongnya seksi kayak gitu. Tidak. Emosi seksi. Biasaan. Fix jadi model. Fix jadi model, Pak. Terus selanjutnya Menjadi menggantikan siapa? Jadi tumbel. Tapi kita foto dengan Sabar deh. Yang pasti teman-teman persiapkan tempat, waktu, dan juga komposisi gambar yang kita udah belajar terkait dengan komposisi sehingga teman-teman bisa ekspor komposisi yang cocok untuk foto model apa simetris lah, terus teman-teman juga bisa untuk asimetris lah, itu bisa teman-teman explore. Terus perlengkapan tambahan, lighting, background, softbox, terus apa lagi ya? Tripod. Kalau memang tripod perlu ya tripod itu ya standar ya kita untuk model. Oke. Ekspresi, gestur, sikap. Artinya saat pemotretan ekspresi, gestur, sikap, harmoni, background, pencahayaan. Kita ngomong terkait dengan ekspresi. Ya kalau model kita ingin menunjukkan sesuatu yang sedih ya sedih, ya kan. Tapi jangan sampai ketika itu sesuatu hal yang sedih, tapi modelnya itu nggak nampak sedih tapi malah senang kayak gitu. Kalau senang malah sedih kayak gitu. Nah teman-teman harus tahu tuh, teman-teman foto model ini goal yang ingin disampaikan itu apa? Kayak gitu. Ketajaman, keseriusan atau seperti apa itu harus dikeluarkan kayak gitu. Kalau misalkan Pak, saya nggak tahu nih maunya seperti apa. Kadang kan kita juga mau foto kan juga bingung ya. Saya itu maunya seperti apa sih? Nah teman-teman bisa cari referensi kayak gitu. Terus kalau misalkan teman-teman udah dapat referensi, teman-teman bisa nih ngobrol sama si model. Referensi itu bukan terus teman-teman itu harus sama dengan contoh, tapi setidaknya model itu tahu mau
seperti apa gambar yang dihasilkan, kayak gitu. Misalkan tadi ekspresinya itu tajam, Mbak, nanti fotonya seperti ini. Apa namanya, wajah yang ingin didapat emosi seperti ini. Nanti gerakan bebas mau kayak gitu. Tapi teman-teman tadi goalnya pengen memperlihatkan sesuatu yang apa ya, kayak serius atau emosional seperti apa, itu akan dapat. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu apa yang ingin teman-teman dapatkan, cari referensi sebanyak-banyaknya. Terus gestur atau sikap tadi, gestur sikap terkait dengan posing kayak gitu. Jangan sampai kita foto model ya terkesan apa ya, organ itu nggak lengkap. Oh iya. Tahu ya, misalkan kita pakai apa ya tadi, medium shoot lah, Punya tangan. atau teman-teman Nggak gitu sih. pakai organnya nggak lengkap. ekstrim, ya medium shoot lah. Sepinggang. Teman-teman foto, ya kan? Jangan sampai ketika teman-teman ada pergerakan sebuah tangan, itu misalkan nih kayak pegang kuping nih, jangan sampai itu blok kayak gini. Oh. Nah, terkesan kayak hilang gitu. Ya meskipun itu tahu, ditutupi sama tangan tahu, tapi itu menunjukkan tidak apa-apa. Bagusnya gimana ya? Bagusnya cuma pakai megang atau nyentuh atau seperti apa? Atau misalkan teman-teman foto tadi full badan, oke ya. Tetapi ketika teman-teman foto itu kepotong tuh kakinya, jadi kakinya itu nggak kelihatan, gitu. Nah itu makanya teman-teman perhatikan ketika menggunakan teknik pengambilan gambar full body ya full body, jangan sampai full body tapi kaki bagian bawah itu kepotong. Atau misalkan teman-teman full body tapi kepalanya itu keprok. Nah, ya kan? Aneh nanti kayak gitu. Misalkan foto-foto dengan gerakan misalnya kalau cewek gimana ya? Ya yang cewek. Misalkan kalau kebanyakan kan kalau misalkan kaki di depan, terus ini agak ke belakang, terus gini, nah agak dibengkokkan kayak gini, nah itu mungkin bisa gitu. Jadi nggak boleh kayak gini lah. Teman-teman harus tahu gimana sih cara kayak gitu. Gestur pose seperti apa. Jadi model itu terkesan dinamis, nggak flat, ya flat kayak tadi. Ya orang lihatnya ya udah, flat gitu, ya kan? Ya ini bahaya ya. Oke, nanti kita coba cek ya gestur-gestur atau pose-posenya itu seperti apa. Terus background, nah ini background. Kalau misalkan teman-teman tadi ya tergantung teknik pengambilan gambarnya. Terus yang kedua backgroundnya, pemilihan background. Ya balik lagi disesuaikan dengan goal yang ingin teman-teman hasilkan. Itu apa? Value apa yang ingin teman-teman jadi seperti itu. Nah, misalkan foto teman-teman foto studio misalkan. Terus untuk misalkan untuk wardrobe-nya bajunya merah gitu. Jangan pakai background yang merah juga. Mati. Apa ini? Hilang. Karena ini kenapa pemakaiannya juga ya jangan sampai kenapa? Lekukan tubuh itu penting. Loh. Kamu jangan senyum-senyum bisik-bisik. Mana-mana ini kiranya. Wah, guys. Dan Lakukan tubuh itu juga penting di explore. Ya itu ya, digambar. Ya, digambar. Jadi penting banget kayak gitu.
Terus pencahayaan pasti teman-teman tinggal foto ya, outdoor. Kalau misalkan teman-teman foto outdoor di kondisi siap-siap apa namanya itu Campur cahaya dari luar. Dibusur kain lah untuk mengurangi cahaya. Biasanya kalau siang kita butuh model ketika ada satu skin yang dia dapat cahaya banyak, jadi skinnya putih banget dibanding yang lain gitu. Sehingga teman-teman cara-caranya ketika foto model itu persiapkan dibusur kain itu mengurangi cahaya. Teman-teman juga harus sensitif tuh terkait dengan foto ketika di luar. Kalau di dalam aman lah gitu. Kita bisa setting untuk pengaturan intensitas cahayanya gitu. Nah, kita coba ekspresi ya. Ciptakan sebuah ekspresi yang menyenangkan pada si model. Kendalikan setiap suasananya. Ini adalah tugas dari fotografer. Misalkan banyak Happy. anak itu yang selalu marah-marah itu. Oh sering pak, di kelas sering pak. Nah, tugas fotografer harus mencairkan suasana sehingga tidak sadar didapatkan ekspresi model yang natural dan menarik gitu. Terus itu tadi gerakan tubuh model, saat pose harus selalu mungkin. Tubuh yang kurang profesional dianggap sebagai kelemahan, kurang disukai oleh model atau orang melihat foto, maka perlu dieliminasi. Mengambil sudut yang dapat menutupi kelemahan. Misalkan kan ada yang ada yang sing, ada yang apa ya, cewek biasanya aku maunya samping kiri, aku nggak mau di depan, aku maunya di belakang. Happy. Oh iya. Aduh. Rasisme atau kamunya? Aduh. Nggak tahu. Ya itu ya, tadi ya, apa namanya, kelemahan-kelemahan tadi ya harus dieliminasi. Misalkan modelnya, aku pengen yang sebelah kiri, ya udah sebelah kiri. UI-nya adalah otak tuh. Jangan terlalu dipaksakan. Kalau misalkan terlalu dipaksakan, biasanya model juga unmute, ya nggak mood lah untuk melanjutkan untuk pemotretan, gitu. Itu front end yang bingung ini. Terus potret wajah saja close up paling mudah. Potret setengah badan agak sulit. Kenapa ya tadi? Potongan-potongan tadi. Kalau setengah badan kan sini ya. Ya, jika kita ada gerakan itu terlalu sangat kecil untuk dalam satu menit foto. Gitu. Biasanya mungkin bagian tangan ini potong, tangannya. Nah, kalau foto yang paling sulit itu ketika seluruh badan. Ya tadi, misalkan posisinya itu harus seperti apa untuk kita tuh bisa menghasilkan lekukan badan dari model itu seperti apa, kayak gitu. Itu banyak pengaruhnya ya, dari wardrobe, baju, kayak gitu, make up, ya kan, gerakan itu sangat sulit, kayak gitu. Tapi apakah bisa diekspor? Ya bisa, kayak gitu. Kayak misalkan tadi, oh badannya ini agak berisi, gimana caranya? Misalkan nih foto model ya, kita mau fotonya ini untuk foto, aku mau mengungkapkan kata nanti takutnya negatif. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Pikiran-pikiran nanti mulai yang kemana-mana. Wah, si dada gede. Aku terus. Misalkan
foto itu terkait dengan baju lah, fashion lah ya. Gimana? Fashion yang mana ini nanti digunakan di majalah-majalah. Nah, kita juga harus tahu nih bajunya itu katakan dari briefnya itu digunakan. Nah ini brief itu juga penting. Brief itu penting ketika kita foto model. Oh, briefing. Briefnya kayak gitu. Ketika kita mau foto, katakan foto produk dengan model, teman-teman harus tahu brief terhadap produknya kayak gitu. Karena nggak bisa asal kita foto produk dan model itu nggak bisa kayak gitu. Kita harus menyesuaikan modelnya yang tadi misalkan dia bisanya cuma kanan, ya kan? Terus seperti apa? Terus dari brief produknya itu pun juga punya standarisasi. Misalkan contoh foto fashion ini digunakan untuk anak-anak usia 17 sekian kayak gitu. Mungkin dari tes wajah oke, tapi secara badan itu belum misalkan. Nah, apakah tetap bisa kita menggunakan model tersebut? Bisa. Tapi tadi posenya harus kita benar-benar atur kayak gitu. Dari segi rambut, dari segi make up itu gimana kayak umur 17 kayak gitu. Terus dari pose yang dibutuhkan dia tidak-tidaknya di umur 17 gitu. Posenya misalkan kalau berdiri ya tadi kita nggak bisa jegrek standar kayak ini enggak, tapi harus ada misalkan kalau miring seperti apa gerakannya sampai mengungkar gitulah. Nanti kita coba pose-posenya seperti apa nanti. Terus harmoni dan dengan background latar belakang foto bisa membuat indah, kami juga bisa membuat foto model rusak. Latar belakang yang nggak mengganggu atau istilah yang umum kebocoran objek. Misalkan itu teman-teman foto di outdoor, terus ada yang makan es krim di belakangnya. Gerakannya udah bagus, tapi di belakangnya ada yang umur es krim, nah itu bocor. Terus apakah itu bisa bisa diatur dengan bukaan yang besar? Bisa. Nanti efeknya blue, tapi tetap itu bukan sesuatu hal yang akan bagus untuk dilihat kayak gitu. Terus pencahayaan tadi ya, fotografi, permainan cahaya pasti kayak gitu. Penting banget, intinya kalian mau foto apapun itu ya cahaya, balik lagi ke cahaya. Teman-teman nggak bisa ngatur cahaya, ya cahaya yang akan teman-teman hasilkan flash. Kalau misalkan kita sering menggunakan cahaya standar atau normal atau auto, ya cahaya yang kita hasilkan ya flash, yang itu. Kecuali kita mau memfoto di kondisi golden hour, kayak gitu. Itu sih masih mungkin kita pakai auto, tapi kalau udah di atas jam 10 sampai golden hour yang sore itu, ya itu akan cahaya yang dihasilkan akan flash kayak gitu. Sehingga teman-teman harus perhatikan banget penggunaan cahaya. Kapan sih kita harus menggunakan flash eksternal? Kapan sih kita menggunakan kamera tanpa flash? Teman-teman juga harus tahu waktunya kayak gitu. Karena hasilnya nanti juga akan karena cahaya itu nanti juga akan menghasilkan gambar yang teman-teman inginkan. Misalkan teman-teman pengen strobis, nah ini strobis apa ya? Tidur loh, tidur. Besok presentasi BMC lagi males banget. Satu-satu kan? Apa? Satu-satu kan? Ditunjuk apa? Ditunjuk aja. Ini juga BMC kan cepet sih. Maksudnya presentasinya kan cuma jelas-jelasin yang dibalok itu kan. Nah ini adalah hasil ini ya. Hasil strobis. Jadi pantulan cahayanya itu keras kayak gitu. Ya. Tapi tadi kerasnya itu bukan cahayanya bukan merusak gambar, tapi flash ini digunakan untuk mempertajam objeknya, kayak gitu. Objeknya itu kelihatan antara background, foreground sama foreground. Kerennya ada ini. Kontrasnya, kayak gitu.
Ya lagi web developer juga. Sulit. Ya aku tapi web development sih. Sama aja kan sih, lebih tepatnya development. Development beda ya. Bedanya Kalau development tuh dia ngebikin sekaligus memelihara juga. Maksudnya ngomongin kan kalau developer tuh bikin doang itu dikasih ke klien kan. Kalau development tuh dia bikin sekaligus yang jaga websitenya juga. yang pegang. Yang pelihara. Lebih tepatnya kayak data-datanya itu kan. Mm-mm. Keren ya, ada ini juga. Oke, mungkin itu ya. Ada opening. Mungkin harus bikin juga. Jangan ditambahin mas. Menopo. Ya nggak ada iklan. Ya. Apa? Menopause. Tahu kan? Iya tapi nggak tahu. Nah, ini kalau misalkan coba Ini pak. Males. Sidan gak hadir. untuk catat deh. Apa dan drama dan gue hiburan dan gue hiburan. Kalian tuh nggak bisa proses sama sekali. Karena jempol aja sulit gitu, ya. Karena jempol aja udah sulit. Dan teman-teman bisa menggunakan kayak ini ya. Tapi bisa kayak ini. Caranya nggak gunakan dikit atau seperti apa. Jadi nggak ada plan pak. Tapi ada dinamis dan gambar modelnya itu ternyata ada terkesan dinamis kayak gitu. Ya. Apa sih? Lihat aja. Kok dia bisa dapat? Kan nge-share link nggak sih jawaban yang pertemuan 8 itu? Tapi kan di PDF-nya. Ya, aku nge-share folder-foldernya. Tahu nggak kenapa kok Di mana? kakinya disiram? Ada. Loh mana punya? Tapi di atas ya. Lu kok malah hilang sih? Oh ini. Kok nggak niat anjir sama makanan? Ini apa sih? Yang makanan. Makanan sama ini kan, sama apa kemarin tuh? Still life gitu lah. Jadi teman-teman bisa cek ya. Gimana sih ini? Oh bukan yang ini mah. Sekali lagi ya. Yang pertemuan Kalau 9 terkait dengan kurs itu teman-teman cari deh. Referensi untuk kurs. Kalau misalkan Oh yang pertemuan 9. Cari referensi. Nah, misalkan nih ya. Mana sih yang lebih bagus antara ini sama ini? Ya. Misalkan pose duduk itu bagusnya Ini kan seperti di apa? komentar kelasnya adanya. Ini. Ya. Terus untuk posisi berdiri yang tadi Bisa gini. bentuk S, Hah? bentuknya itu bentuk siapapun ideal karena Ini mana, Ci? Foto lama itu. Oh, yang kamu edit itu. itu ada data Enggak itu. Sama. ada tujuannya ada hasil yang dapat di Ini buat sendiri ya? yang sudah Lu pakai ini. Ih, tak apa-apa buat seperti. Ya ini aku udah mentok ya. Udah malas. Aku cuma bikin nih. nah ini juga Yang mana sih? Yang still life. ini teknik ideal Still life kok kayak gini? akan tubuh Yang udah mentok gak ada pikiran. satu hal yang bergerak karena bisa tercapai pada latar belakang. Kalau habis bikin yang foto sepatu dia habis langsung mentok ya. Oh, aku kayak gini doang. Ini banyak ya untuk apa namanya referensi Sebenarnya aku juga bingung sih patokan bisa dibilang foto still life itu gimana.
Apalagi yang ini, angelnya nggak pas. Oh iya sih. Harusnya mungkin agak miring gitu. Tapi ini yang ini gitu. Aku yang ini kurang cahaya coy, itu salah. Kesannya itu kayak pagi hari subuh. Iya, kurang cahaya. Orang bisa kayang gitu. Ayam itu cuy, badannya lentur. Setengah kayang gitu aja. Malah lebih susah dari kayangnya gitu. Ini apa ya? Sebenarnya buku edit. Oh ini yang buku. Dan ku tuliskan Untuk menciptakan kelangsungan. Kenapa sih kok kaki harus ya yang mau langsing, Pensilennya dari sini Apa tuh? Dia fokus sekali. Ini mau di mana nih di lab? 02 kayaknya. Anak 0. Nakai? Nakai kan 0 biru. Doro kan? Tapi kok nggak pakai itu ya, pakainya yang online ya? Dia pakai apa sih Sublime ya? Online ya? Enggak, Oh Sublime. Sublime kan? Siapa yang mau jadi volunteer ini? Sublime apa online sih? Nggak tahu ya, cuman kayak kalau dari temanya. Ini kan dari kayak Google Chrome kan? Ini ada logo Google Chrome. Hah? Ada logonya Google Chrome. Tapi dia kan lagi buka yang ini. Nggak bisa, ini video. Kalah cepet banget. Parah lagi. Oke Sublime mobilnya di CMD. Mau nggak? Nggak tahu ya. Pakai Sony ya, Pak?